anak di usia SD itu butuh media kata untuk bisa mengekspresikan emosinya. Senang, sedih, marah, jijik, takut. Tapi apa kata yang tepat gitu. Nah kata itu jangan sampai di-provide sama lingkungan yang nanti secara norma kita tahu bahwa konsekuensinya adalah umpatan, merendahkan, yang itu kemudian jadi problematika di lingkungan sosial nanti. Sobat Growers, welcome back to Grow Talk, podcast dari Psikologi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Bincang santai untuk memahami bagaimana kita tumbuh, berubah, dan jadi diri sendiri. Dan seperti biasa, podcast kita hari ini ngobrolnya bakalan santai dan tentunya akan dapat banyak insight yang sayang banget nih kalau Growers gak akan nonton sampai habis. Nah, pernah gak sih Growers denger anak usia SD tuh udah berbicara kasar? Entah itu di lingkungan sekolah, rumah, tempat umum, bahkan di sosial media ya Teh. Oh jelas, semodel kata-kata yang kaitannya sama nyerempet-nyerempet ke binatang gitu ya, kayak antit gitu ya, kemudian totit gitu ya, dan bumbu-bumbu percakapan lainnya yang sebetulnya apa iya cuma soal gaya ngomong atau sebenarnya ada pesan lain yang anak-anak ingin sampaikan. Hari ini kita nggak bakal berdua aja ya Teh, tapi bertiga nih bareng Kang Zen. Nah, buat para growers yang belum kenalan sama tamu kita hari ini, Kang Zen merupakan psikolog perkembangan yang bakal ngulik bareng kita untuk memahami sisi psikologi anak di balik fenomena ini nih Teh. Dan buat yang pengen lebih kenal lagi sama Kang Zen, bisa banget ya di follow Instagramnya, karena Kang Zen ini sering banget sharing konten bermanfaat seputar kesehatan mental. Halo Kang Zen. Halo. Wilujeng Sumping. Terima kasih, ini duo R ya, luar biasa. Luar biasa. Oke, selamat datang di Grow Talk. Terima kasih, udah ini yang kedua berarti aku ya, alhamdulillah di Grow Talk ya, mantap sekali, luar biasa. Yang kedua apa? Lupa lah pokoknya. Ya, kita bahas lah. Saking banyak. Ya, luar biasa. Mantap. Baik, Kang Zen ini ngomong-ngomong nih, di akhir-akhir ini nih ya, kita ini semua pasti sering banget nih dengar anak-anak di usia sekolah gitu ya, terutama di anak-anak usia SD. Kadang-kadang aku juga suka kaget gitu ya, sebenarnya antara kaget dan senyum-senyum gak enak gimana gitu senyum ya. miris ya, senyum kecut. Gitu. Jadi sebenarnya sih dari kacamata psikologi perkembangan nih ya, kenapa sih anak-anak sekarang kok doyan banget gitu loh ngobrol dengan kata-kata yang kayaknya kalau gak kasar teh gak enak gitu. Oke. Usia SD ya, awal-awal SD itu usia di mana anak itu biasanya, banyak berbagai penelitian, banyak tokoh yang bilang bahwa mereka lagi, kalau dalam bahasa Sunda tuh wayahna ya, lagi masa-masanya untuk mengekspresikan dan belajar makna semantik. Ya, makna semantik itu artinya mulai belajar, aku tahu ini maknanya apa, artinya apa. Walaupun belum mendalam, jadi belum benar-benar tahu apa makna dari konsepnya, tapi seenggaknya dia mulai mencoba untuk memahami dan belajar kata-kata baru, dan ternyata kata-kata itu punya makna. Nah, lucunya maknanya karena bukan makna mendalam yang yang membuat mereka seneng dengan kata-kata baru, selain bisa mengekspresikan pikiran, perasaan, pendapat, juga ada feedback dari orang lain. Nah, uniknya kata-kata kasar, jorok, lucu itu dapat feedback dari lingkungan sekitarnya. Feedbacknya apa? Feedbacknya ekstrim, orang ketawa, keren, diakui oleh teman, ada power yang dia dapat ketika ngomong kasar kan gitu ya. Nah, membuat dia luput dari belajar soal makna si katanya, jadinya ternyata kata ini powerful ya, berpengaruh ya untuk mengekspresikan. Karena balik lagi tadi, mereka lagi belajar berekspresi dan tipis-tipis ngomongin semantiknya nggak dapet tapi ekspresi dapet. Ditambah lingkungan ngasih feedback yang asik tentang itu. Makanya kalau sekalinya anak ketemu teman-teman yang terbiasa ngomong kasar, lalu kemudian, ini ya referensi aku ketika berinteraksi sama orang-orang di lingkungan, aku pun akan berkata yang sama kan, karena aku pakai bahasa yang sama, share the same language, sama dengan share the same reality. Kalau aku menggunakan bahasa yang sama, maka aku sedang berada di realitas yang sama. Nah, enak kan, aku
diterima dan bergabung dalam kelompok. Nah awalnya gitu. Jadi anak-anak ini yang sering berkata kasar sebetulnya mereka itu lebih keingin dihargai, lebih ingin diakui dan lebih terlihat keren ya Kang. Ya, kalau disebut ingin, mereka justru nggak punya keinginan. Tapi mereka itu lagi belajar untuk mulai masuk dalam sebuah kelompok, belajar untuk mengekspresikan. Karena tadi mulai muncul kematangan dari sisi rahang, amandel, lidah dan lain-lain kan. Mereka mulai kayak gini ya. Jadi kan dulu mungkin susah ya kalau mau ngomong tuh. Mungkin banyak nih anak-anak kalau ngomong sebelum SD tuh ya ngomong kayak gini. Aku kan kayak gitu ya. Nah, tapi kan kalau udah SD kan udah mulai fasih tuh. Dia udah matang kan mulutnya. Tapi ngomong apa ya? Ngomong seperti apa ya? Nah, itu yang kemudian dia lagi belajar itu. Jadi kalau tadi dia ingin diakui, sebenarnya belum sampai ke sana. Itu terlalu dalam ya eksistensi nanti itu pas remaja. Tapi ketika dia mulai butuh untuk bisa ngomong, kata apa ya yang banyak diekspos sama lingkungan, nah kata itu yang nempel. Makanya kenapa anak-anak lebih mudah hafal lirik, mudah kemudian jadi amplify itu apa ya, yang menyuarakan atau mengkampanyekan tren-tren baru, karena mereka cepat nempel ya kayak kata bola balik, terus hal-hal gitu lebih mudah mereka ingat karena itu ada hal-hal yang dia membantu dia untuk mematangkan ekspresi. Jadi ada kebutuhan ekspresi sebetulnya gitu. Jadi bisa dibilang kalau dalam lingkungan sekolah ya Kang, kan biasanya ini ya geng-gengan lah ya atau misalkan berkelompok gitu. Jadi mungkin aja sebetulnya bahasa kasar ini itu jadi bahasa sosial mereka juga ya. Misal kalau mereka tidak berbicara seperti teman-teman yang lain, mereka nggak akan dianggap kelompok atau nggak akan dianggap dalam gengnya ya. Ya, nah yang dianggapnya itu yang selanjutnya. Tapi yang terpenting adalah ini loh cara orang ngomong, gitu. Dan itu yang kemudian jadi referensi. Jadi maksudnya gini, ketika kita aku sama Teh Raisa sering ngobrol nih. Kalau aku sering ngobrolnya in English, karena dan kita sering berinteraksi, aku dan Teh Raisa, aku ngomongnya ketika ngobrol sama Teh Raisa ngomongnya in English, banyak banget omongan-omongan in English. Apa yang terjadi? Nanti Teh Raisa tuh ngomong in English juga. Padahal belum tentu tuh. Ketika di rumah familiar dengan English orang-orang di rumah itu. Iya betul ya, karena kan kayaknya sekarang anak-anak tuh udah mulai fasih bahasa Inggris ya. Iya, jadi referensi. Walaupun masih kecil gitu ya. Kalau gaulnya sama orang yang interaksi bahasa Inggris. Beda lagi Kang Zen kalau ngobrol sama aku, pasti ngobrolnya bahasa Sunda. Bahasa Sunda, gitu jadi ya. Sundanis. Nah kebayang nggak anak-anak yang di sekitarnya lingkungannya ngomong kata-kata kasar. Binatang terus juga kebun binatang dan lain-lain kan, makanya yang mahal dari pendidikan dan sekolah di SD itu ternyata ngasih lingkungan. Yang orang-orang tuh ngomongnya tuh bilingual itu kan mahal. Kenapa? Buat anak SD itu mahal. Atau Rizka ya luar biasa, sekolah SD bisa 30-40 juta masuknya. Itu untuk ngebeli itu tuh lingkungan di mana orang-orang tuh share the same language, yang bahasanya tuh jauh dari kata-kata yang ekspresinya mungkin kasar atau gak sesuai norma. Jadi gitu. Lingkungan ya sebenarnya yang mempengaruhi gitu bagaimana dia akhirnya belajar gitu ya, belajar untuk berbahasa gitu ya. Nah yang jadi sering kali nih yang aku dengar nih, biasanya ada orang tua teh memang langsung ya menyalahkan iya mah jigana lingkunganna gitu ya. Kayaknya ini pasti dia berada di lingkungan yang pokoknya dikit-dikit selalu lingkungan gitu ya. Sebenarnya seberapa besar sih peran imitasi dari media atau lingkungan itu di mana anak tumbuh? Kan lingkungan pertamanya keluarga. Nah itu dia, betul Teriska. Jadi kalau orang tua bilang, wah kamu kok bisa ngomong kasar itu dari mana? Terus dan ketika orang tuanya bilang, ini pasti gara-gara lingkungan. Betul. Cuman tadi betul. Jadi kalau ternyata kata-kata kasar anak itu muncul dari lingkungan, jawabannya betul. Tapi betul tadi kata Teriska juga, bahwa lingkungan yang pertama kali mestinya mensupport ekspresi lewat bahasa, ya keluarga. Nah itu harus ditanyain balik ke orang tuanya. Misalnya kalau ibunya protes ke sekolah, ini lingkungan sekolah macam apa nih, kok anak aku ngomong kasar di rumah, dibalikin. Lingkungan macam apa di rumah sehingga nggak ngasih referensi anak buat ngobrol. Soalnya gini, kalau anak ngobrol, jadi gini, ada anak aku di sekolah swasta, memang mahal ya, sengaja mahal dalam ukuran aku ya, yang segini-gini aja gajinya. Mahal tuh itu tuh.
Kami biasa ngomong bahasa Sunda di rumah kan Iya. ya. Ketika di sekolah ngomongin bahasa teman-temannya ngomong pakai bahasa Inggris. Ketika pulang ya kita tarik-tarikan apa? Oh kalau ternyata pas ngobrol di rumah si anak ini sering ngomongnya pakai bahasa Inggris, oh artinya lingkungan kami di rumah tidak sebegitu berpengaruh dalam ekspresi dia ketika berinteraksi dibandingkan di lingkungan di sekolahnya. Artinya oh kalau gitu ya aku harus ngapain? Bukan berarti nyalahin sekolahnya ya. Untung bagus tuh bahasa Inggris misalkan ya jadi untung bahasa Inggris. Tapi kalau yang lain gitu. Makanya dibalik. Oh apa yang bisa aku lakukan supaya anak teh ngerti. Apa itu elodan, baragajul, pacorok kokot, kawer. Kenapa ngomongnya tuh in English semua gitu ya. Oh Dad please I can reach out. Reach apa ini kenapa nggak pakai punten pangenyandakeun kan enak ya. Nah, hal-hal itu tuh bukan berarti kita nyalahin lingkungan yang luar, tapi juga kita mesti introspeksi. Jangan-jangan lingkungan tempat kita berinteraksi sama si anak tidak ngasih banyak bahasa untuk dia bisa berekspresi gitu. Sekarang kan banyak banget nih Kang konten-konten kreator ya kan ya ada TikTok, Instagram, tapi kayaknya paling sering di TikTok nih. Yang tontonannya tuh mungkin suka dan sering menggunakan bahasa yang kasar seperti itu ya. Betul. Dan sayangnya memang anak-anak di usia SD ini kan belum bisa memilah ya maknanya apa dan kapan mereka bisa menggunakan kata tersebut dan kapan tidak gitu Kang. Nah, apakah anak-anak yang sering berkata kasar ini sebetulnya ada hubungannya dengan bagaimana mereka menilai dan menghargai diri mereka sendiri? Semisal mereka merasa kurang berharga atau kurang percaya diri. Kalau itu kayaknya enggak sejauh itu. Jadi kalau beberapa penelitian terkait anak misalkan ya, yang beberapa yang kami tangani juga nih, yang aku coba tangani. Ketika anak itu banyak berkata kasar, maka memang betul, memang penelitiannya banyak, itu pasti exposure lingkungan. Dan dia tidak paham apa maknanya dan tidak mengerti apa konsekuensinya dari kata-kata kasar itu. Dia mengatakan itu karena itu ekspresi yang menjadi representasi bahwa aku pengen mengekspresikan hal itu. Contohnya gini aja. Kalau anak-anak nonton konten, apakah mereka ngerti substansinya? Jawabannya enggak. Mereka melihat ada orang yang asik loh dan ekspresif. Maka kata-kata kasar itu jadi bumbu. Oh ini loh keren ketika berekspresi. Mereka nggak ngerti apa artinya, itu ngomongin apa, nggak ngerti dan nggak sempat ngerti. Nah makanya ketika yang lucu gini, ketika contoh nih ya, misalkan kita sebagai orang tua atau jadi guru, ngelihat ada anak kemudian ngomong kasar, jangan reaktif, diemin aja dan jangan kasih feedback. Artinya apa? Kamu ngomong, aku nggak ngerti dan aku nggak akan ngasih feedback. Dia nggak dapat insentif tuh, nggak dapat reinforcement, nggak dapat penguatan. Oh ternyata kata-kata ini kan kita senangnya anak ngomong kasar, awas loh. Wah terus nanti ada hukuman lah, ada apa, nanti digosok mulutnya pakai apa dan lain-lain ya. Nah hal itu kemudian kan jadi feedback sebetulnya loh. Kok di kelompok ini ternyata nggak bagus, pas di kelompok lain kayak yang keren dan bahasa pergaulan. Kan dia jadi disonansi isi kepalanya. Nah mestinya kita jangan ngasih feedback. Makanya pernah ya, jadi suatu saatnya Teh Raisa, anak aku nih yang ketiga nih masih umur 3 tahun. Main sama tetangganya, agak jauh main, terus tiba-tiba pulang, terus ngomong kasar. Ngomong binatang lah yang jadi ada oleh-oleh dari pertemanannya gitu. Ngomong kata-kata dari hewan dari A dan dari B. Kaget banget kita. Terus ketika dia ngomong gitu, aku udah mau bereaksi, ibunya bilang, ibunya gak ngomong apa-apa, cuma megang untuk diem. Kita gak respon dan setelah itu kita batasi permainan dia sama lingkungan yang itu. Nah akhirnya apa? Kata-kata itu gak pernah muncul lagi. Jadi artinya apa? Bukan berarti ketika anak kasar bahwa dia anak nakal, orang anak yang ngomong kasar, enggak. Jangan-jangan kita yang tidak membiasakan atau mengekspos lingkungan dengan bahasa-bahasa yang bisa ekspresif. Gitu. Kan gini, kalau orang tua lagi marah atau kesel, apa ekspresinya? Iya, marah lah. Iya. Sesuatu yang anak gak suka. Ya, nah kita harus punya alternatif. Misalkan astagfirullah. Allahu Akbar. Kan itu bentuk ekspresi kan. Kenapa agak meninggi sedikit lah gitu. Ya Allah. Nah, kalau aku juga makanya kata-kata umpatan itu sebetulnya kan kata-kata ekspresi. Nah,
kata-kata lagi kesel apa kan yang soleh makan gitu ya, astagfirullah. Ini kenapa belepotan begini ya Allahu Akbar kan gitu ya. Gitu ya. Kadang-kadang aku juga, makanya aku sempat ingat oh kenapa? Aku sering banget waktu kecil ngedengar mama aku nyebutin bahan-bahan makanan. Mungkin itu pengganti ekspresi kata-kata kasar. Misalnya Kayak gimana tuh? Misalnya kan mama aku manggil ke aku kalau lagi marah tuh Joen ya. Joen gitu ya. Kan namanya Zain jadi Joen. Jadi lagi marah pakai jadi Joen ya. Adik aku kan namanya Lady ya, dipanggil sama mama jadi Ledot dan lain-lain ya. Gitu ya. Nah, kalau lagi marah banget dan gak kontrol, tapi beliau masih bisa nahan ekspresinya, nggak kata-kata kasar yang binatang, tapi ya Allah kunyit jahe gitu. Kenapa? Karena ada aku pun jadi ikutan. Ya Allah kunyit asem. Kayak gitu ya, beras kencur, jadi nama-nama jamu. Nah sebenarnya apakah itu baik atau enggak? Nah enggak sampai ke sana. Tapi intinya ada ekspresi. Anak di usia SD itu butuh media kata untuk bisa mengekspresikan emosinya. Senang, sedih, marah, jijik, takut. Tapi apa kata yang tepat gitu. Nah kata itu jangan sampai di-provide sama lingkungan yang nanti secara norma kita tahu bahwa konsekuensinya adalah umpatan, merendahkan, yang itu kemudian jadi problematika di lingkungan sosial nantinya gitu sebetulnya. Kalau dulu pas aku kecil ya, aku tuh lebih ke ini Kang, dijewer. Dicubit. Nah itu tuh gimana tuh Kang? Iya. Kalau misalkan orang tua mungkin secara Jadi kalau Reza verbal kelepasan ngomong kasar gitu. Kalau ngomong kasar. langsung bukan verbal tapi lebih ke langsung nyubit atau jewer gitu Kang. Nah itu mungkin juga teman-teman kita nih ada yang seperti itu Kang. Nah itu gimana ya? Ya, nah itu namanya bentuk feedback. Bentuk feedback dalam bentuk ngasih reward atau punishment. Kan reward itu artinya supaya diulangi lagi perilakunya. Ih Raisa meni pinter, nih kasih 1 miliar kayak gitu. Amin ya Allah, amin aku. Kalau gitu kan jadi pengen ngulangi terus ya, jadi miliarnya nambah miliar, tapi miliar Ethiopia atau miliar Zimbabwe 1 miliarnya. Nah sebaliknya, kalau misalkan Teh Raisa ngomong kata-kata yang kurang berkenan dan aku pengen memutus atau mengurangi perilaku itu, maka kan dikasih hukuman. Nah maka nah cuman sayangnya ya ekspresi kekerasan itu kan tadi ya, ekspresi kekerasan jadi referensi juga buat anak, untuk menyetop sesuatu atau perilaku yang tidak aku sukai, maka aku ngerasa berhak nanti untuk menyakiti dia. Nanti gitu ke temannya, ya nggak sih? Aku nggak suka apa yang kamu katakan dan aku lakukan, maka aku berhak loh untuk nyubit kamu, ya, nyubit ginjal kamu, ngegebuk kamu, nyubit ginjal. Nyubit ginjal. Gimana caranya kan? Nah, makanya kemudian hati-hati tuh, hal-hal seperti itu nanti jadi referensi ke anak. Makanya yang kami lakukan, aku sama istri itu kalau anak nggak kita sukai, nggak tiba-tiba nggak serta-merta ngasih feedback. Kita diam dulu nih. Itu kita cek dulu itu datangnya dari mana, dari perilaku sadar dia atau dia lagi ngelatih ekspresi. Kalau dia lagi ngelatih ekspresi didiamkan juga, nanti dia nggak inget lagi. Karena dapat feedback baik itu positif atau negatif dalam bentuk reward ataupun punishment akan bertahan perilakunya. Ya nggak sih? Iya betul. Kalau kita ternyata perilaku ini tuh nggak bagus ya, tapi jadi referensi. Ketika ada rasa kekesalan dalam rangka pemberontakan sama orang yang suka nyubit, sama orang tua, itu dipakai. Iya kan? Iya benar. Kalau nggak di feedback, ya itu akan hilang dari karena memori yang paling sering muncul di anak itu masih apa? Masih short term memory, memori jangka pendek, nggak akan inget lama. Jadi kata-kata yang diingat di umur SD itu emang keingetan sampai dewasa? Nggak juga, kecuali dapat feedback, kecuali dapat reinforcement. Nah maka hati-hati kita sebagai lingkungan tuh ngasih reinforcement atau feedback gitu. Itu buat Kang Zen yang punya pasangan sama-sama dari Psikologi. Terus kayak aku gini tuh apal nanaon gitu ya. Ya kita yang orang awam gitu ya seperti saya gitu misalnya. Jadi sebenarnya anak ini sebenarnya banyak mengatakan kata-kata kasar itu atau kata-kata yang nggak pantas itu sebetulnya dia tuh murni karena emosi, kemudian dia tidak tahu cara meluapkannya, atau memang betul-betul hanya ingin diterima atau sekedar nyari perhatian orang tuanya aja sebenarnya. Kalau diterima sama perhatian orang tua itu terlalu jauh. Ya. Mungkin ada masalah itu, tapi kalaupun dipakaikan persenannya kecil banget. Yang kedua awal yang paling tepat. Jadi gini,
Kalau Teh Raisa nonton Inside Out ya, Teh Raisa Iya. pernah nonton Inside Out kan? Nah. Anak SD itu lagi belajar untuk menyadari emosi, mengenali emosi dan punya kendali. Nah, punya kendali atas emosinya lewat apa? Lewat ekspresi. Contohnya gini, kalau aku marah, ekspresi marah tuh gimana ya? Apakah harus ngamuk-ngamuk tantrum yang ngacak-ngacak spite, ngaduk semen, benerin genteng kan? Enggak ya kan bukan itu. Iya benar. Itu kan jadi terlalu ekspresif banget gitu. Apakah kalau aku senang maka aku harus ketawa-ketawa sampai ngakak, sengakak? Enggak kan. Makanya aku kadang-kadang kayak gini. Suka nanya ke anak aku yang pertama. Jadi dia itu seneng banget memalsukan kebahagiaan lewat ketawa berlebihan. Jadi kalau dia lagi seneng, dia tuh kayak gini. Terus aku bilang, Teh, ketawa itu tuh senang karena memang Teteh senang. Aku nanya ya, bukan aku ngasih. Jadi kalaupun hati-hati dengan feedback, maka karena aku dan istri sangat hati-hati dengan feedback, maka sebelum ngasih feedback kita nanya, minta dia nge-feedback dirinya sendiri. Teh, Teteh ketawa gitu, Teteh emang seneng apa gimana? Iya seneng. Emang ada alternatif lain nggak selain kayak gitu? Nggak tahu gimana. Misalnya senyum gitu, nggak usah sampai gitu. Nggak tahu, kan nggak tahu ya. Oh, anak lagi belajar mengekspresikan. Dan aku bilang pada akhirnya aku ngerti, dan itu gara-gara terinspirasi film The Inside Out, bahwa Teteh nggak apa-apa loh, nggak ceria, sedih, boleh loh. Jadi Papa sama Momom nggak ngarepin Teteh, kan hikmah dari film Inside Out kan gitu ya. Si Riley-nya kan, si Riley merasa bahwa dia punya obligation, punya kewajiban untuk selalu menampilkan rasa ceria ke orang tuanya. Maka si Joy itu ngerasa harus dominan tuh, ngambil alih kesadarannya dia, kan gitu ya. Dan aku khawatir itu terjadi pada anak aku yang pertama kan, Teteh nggak apa-apa loh kalau ternyata ekspresi kejadian di sekitar Teteh itu biasa aja. Nggak usah direspon dengan seceria dan selebay itu kan. Kalau ternyata misalkan, biasa aja, ya udah biasa, nggak usah. Makasih ya, kan nggak usah gitu juga kan boleh. Kalau ternyata biasa aja, aku khawatir dia sering memalsukan. Jadinya dia kan akan capek sama emosi-emosi atau ekspresi emosi yang tidak seharusnya. Nah dari situ dia, belajar untuk bisa mengekspresikan emosi lain dengan genuine, dengan murni. Boleh lo nangis sedih, boleh lo marah ke papa. Misalkan ini pernah di suatu saat dia nggak suka, papa jangan kayak gitu. Tapi kan ada ekspresi yang aneh tadi di mukanya kan. Kalau kata Ekman tuh ada yang nggak genuine dari ekspresi otot-otot ketika mengekspresikan senang. Kalau nggak suka ya nggak suka aja kan, nangis boleh kan. Makanya suka meledak-ledak dia kalau nangis, atau tiba-tiba suka gloomy nangis. Kan kita jadi sadar bahwa Teteh lagi belajar emosi dan nggak harus Teteh itu selalu ceria. Kan waktu itu dia anak pertama, kita nggak ada anak, belum ada adiknya. Maka apapun yang dia lakukan tuh mestinya ngasih feedback yang positif juga ke orang tuanya. Nah mungkin minta perhatian orang tuanya mungkin, tapi yang paling pas dalam menjelaskan hal itu adalah apa? Dia lagi belajar untuk menyadari, mengenali, sama mengekspresikan emosi, punya kendali sama emosinya. Jadi itu sih poin pentingnya. Nah bayangin, orang-orang atau anak-anak yang lagi di fase itu, dia ketemu sama anak-anak yang sangat ekspresif dan fasih, tapi pakai bahasa-bahasa yang secara norma sosial kita nggak suka sebagai orang tua. Ya nggak kebayang ya? Iya benar-benar. Apa sih? Kunyit asem dan lain-lain kan itu kan nama jajamuan ya. Orang kan jadi, wah ini anak sehat nih. Ini generasi MBG, dia ngomonginnya rempah-rempah gitu ya. Makanan bergizi kan gitu. Padahal jangan-jangan itu umpatan atau bentuk ekspresi lah, bukan umpatan. Bentuk ekspresi di anak-anak itu yang menarik kan gitu. Terus gimana nih kalau misalnya nih ya di tengah keluarga kita nih ada udah terlanjur lah pokoknya terkontaminasi dengan bahasa-bahasa kasar itu. Gimana sih caranya kita sebagai orang tua tanpa membuat mereka malu, tanpa membuat mereka jadi kalau gitu mah aku nggak mau belajar emosi lah, segala salah gitu ya. Nah sehingga mereka itu memang benar-benar akhirnya belajar sesuai dengan ya irama perkembangannya, kan tiap anak belajar emosinya beda-beda. Betul. Gimana sih Kang itu? Kalau sudah terlanjur ngomong kasar dan akhirnya seringkali di feedback dengan hukuman, akhirnya kan berkesan tuh. Pasti berkesan tuh, kata-kata kasar tuh akan berkesan dan melekat seumur hidup. Tadinya masih short term memory, dia coba-coba ekspresi emosi, kita kasih cubitan, tamparan, bantingan, smackdownan, membuat anak itu kan jadi itu tukang sampai ke smackdown. Jangan-jangan kan dia pergulatan. Dilabelin lah misalnya gitu. Jadi asalnya short term memory, cuman ikatan jangka pendek, jadi panjang kan. Maka apa yang dilakukan? Nah makanya gini,
dia lagi butuh dan pasti anak itu butuh untuk punya ekspresi emosi dalam bentuk kata atau kalimat verbal baik non verbal, ekspresi fisik dan lain-lain. Kita nggak pernah ngasih itu. Makanya ada satu hal ya, satu variabel yang penting namanya MIR, exposure effect ya. Efek atau dampak dari sering melakukan mengekspos satu hal, baik itu kata, kalimat atau pergerakan non verbal. Makanya gini, kalau anak misalkan sering dikasih tontonan A, B, C dengan gaya atau gerakan tertentu, ya itu akan melekat pada dirinya karena dia terekspos terus ya. Misalkan apa sih yang anak sering dikasih ke anak-anak, Cocomelon, SpongeBob, Upin Ipin ya. Ya dia akan, coba bayangin, anak kita tinggal di Sunda dengan bahasa Sunda di Jawa Barat, terekspos Upin Ipin. Jadi Melayu kan ngomongnya. Jadi tak Iya ke? Betul. Kan gitu. Cemana itu kan kayak gitu. Bayangin, itu namanya apa? Mere exposure effect masalahnya. Nah, cuman gini Teh Raisa dan tadi saya jadi gini. Orang tua pun jangan-jangan tidak menseriusi berinteraksi secara intens yang ngasih share the same language tadi. Nggak ngasih bahasa yang sama. Makanya kan gini. Oh, kan ada yang suka bilang kayak gini, Kang Zen tahu nggak di negara lain mah anak-anak kecil aja udah jago bahasa Inggris, di Inggris terutama. Ya nggak? Anak kecilnya kan jago bahasa Inggris. Kenapa coba? Bahasa ibu Nah, kan ada bahasa Inggris. Iya karena bahasa ibunya juga bahasa Inggris. bahasa ibunya artinya apa? Ibunya melakukan exposure terhadap bahasa Inggris. Orang Indonesia kan jago bahasa Indonesia kan? Sudah kecil ya karena exposure. Nah sekarang sama. Kalau anak-anak banyak ngomongin kata-kata kasar, jangan-jangan dia banyak terekspos si kebutuhan mengekspresikan emosinya sama kata-kata yang umpatan, kata-kata keras, kasar kan gitu. Ya kenapa kita nggak mulai menseriusi mengekspos hal itu? Contoh misalkan, sengaja sama istri aku itu sedari kecil si Teteh Nyanya nih, terutama mulai umur 3-4 tahun udah mulai sebenarnya sadar emosi atau udah mulai punya kebutuhan berekspresi emosi itu anak udah mulai dari 18 bulan sebetulnya. Tapi kemudian dia menyadari dan punya kontrol itu di umur 2 tahun. 24 sampai 36 bulan. Nah, setelah itu maka kita harus menyadari cara-cara kita mengekspresikan emosi. Nah, makanya apa yang aku sama momom istri aku lakukan, ngapain? Ya kita mah mulai sharing banyak tentang love language. Sayang, selamat tidur, good morning sunshine. Nah bahasa-bahasa yang mengekspresikan cinta, kekesalan, keluh kesah. Tapi dalam bahasa-bahasa cinta yang kita expose terus. Ya Allah ya Robbi, papa jadi sedih tuh ngeliat Teteh kayak gitu. Ih jijik ya. Nah, semua emosi dasar tuh kita mention dan kita kasih label sehingga dia tahu ekspresi emosi dalam satu hal. Nah kenapa nggak kita expose tentang itu. Tapi balik lagi tadi ya, kan tidak semua orang, semua orang tua punya privilege atau pemahaman ke arah situ. Nah makanya balik lagi sekolah, keluarga sebagai sekolah pertama ya harus banyak belajar. Sekolah sebagai kolaborator orang tua dalam mendidik anak juga mesti melibatkan proses pembelajaran sama orang tua. Ini mah coba Tereska ya sama Teresa. Parenting aja, kan nggak semua orang tua hadir. Oh iya. Ya kan? Kalaupun hadir, itu lagi. Bunda-bundanya itu pun karena bunda-bundanya ada apa? Ada arisan atau mau foto bersama, ada botram bareng gengnya. Kalau bayangin, kalau bunda-bundanya nggak punya geng lah, katakanlah bundanya Dava, bundanya siapa yang nama-nama itu ya, nama-nama anak zaman now misalkan ya, kan nama-nama anaknya Dava, Salwa, Jahwa, panjang ya, Quina, apa Syafi'ala gitu ya. Kalau bunda-bundanya mereka nggak punya geng dan nggak diajak botram, coba emang mau datang parenting? Kan malu, terkucilkan. Nah hal-hal gitu juga mestinya kita mulai aware ya, sadari bahwa misalkan gini, sekolah tuh harus mulai ada fakta integritas, kesepakatan bahwa anak ini bukan dititipkan, tapi kolaborasi kita bersama antara sekolah dan orang tua untuk sama-sama ngasih exposure terhadap kalimat-kalimat positif, perilaku-perilaku baik, alternatif ekspresi emosi dan lain-lain. Mestinya kayak gitu. Oke, berarti ada peran lingkungan kedua nih setelah keluarga ya, dalam hal bagaimana membantu anak untuk mereduksi bahasa kasar-kasar gitu yang tentunya sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Gitu. Raisa sendiri punya pengalaman apa nih terkait di sekolah dulu? Di sekolah dulu
Aku tuh ini sih Kang, seringnya. Jadi anak-anak cowok ya suka banget manggil nama belakang ayahnya. Oh iya. Aku nggak ngerti sih itu apakah bahasa sosial mereka juga atau gimana, tapi ya nggak kasar sih. Cuman selalu memanggil tuh nama belakang ayahnya gitu pas zaman Ya. aku ya. Karena kan aku termasuk Gen Z nih, Ya, jadi mungkin juga nama bapaknya ya. iya nama belakang bapak. Jadi sempat bingung juga. Nggak kasar tapi kita nggak dengernya nggak enak. Nggak enak. Manggil nama Betul. nggak nyaman gitu Iya. Kayak misalkan kemarin juga ya misalkan katakanlah nama bapaknya Asep gitu ya, terus aku harus menerima Asep. Padahal kan Asep sama Asep kan beda ya. Betul. Atau kemarin juga baru gini, jadi ketika aku lagi keluar kota, tiba-tiba anak aku tetehnya tuh ngechat, nge-WA, "Pak tahu nggak nama Momom disebut-sebut sama teman-teman?" Kan nama istri aku Sofa ya. Jadi teman-temannya tuh, "Ih enak ya duduk di sofa, ih kita injek-injek sofanya." Kayak gitu-gitu. Nah, aku balik lagi tadi, hati-hati orang tua jangan ngasih feedback. Feedback itu maksudnya pernyataan yang merespon sebuah kejadian, tapi kasih pertanyaan. Aku waktu itu jeda dulu, lalu nanya. Kan sering kali kita jadi pengen ceramah ya, udahlah teh, sabar aja, biarin aja. Nah itu tuh jangan, tapi ditanya. Pas teman-teman teteh bilang kayak gitu, perasaan teteh gimana? Ya kesel aja pengen ngejambakin rambut mereka. Tapi beneran dijambak. Oh aku nanya gitu di chat itu di chat. Tapi beneran dijambak? Ya enggak lah Pak. Ya kan nanti malah jadi berantem. Oh gitu. Terus teteh memilih buat melakukan apa, ngerespon gimana. Ya aku jadinya begini. Nah atas respon yang positif baru aku kasih feedback. Ya aku pilih ya udahlah aku nggak tanggepin. Aku ke belakang aja, aku nangis sih sedikit, tapi aku agak lega dan aku balik lagi terus aku bilang ke mereka, aku nggak suka loh, kalian mau nggak nama orang tua kalian? Terus aku bilang diinjek-injek sama aku, terus mereka diem, terus aku bilang, papa bangga sama teteh, kan kayak gitu, atas perilaku yang merespon dengan jeda kan gitu ya, bukan karena kurang ajar banget itu kan nggak gitu. Nah hal-hal itu juga penting tuh sebagai feedback ya, gimana caranya supaya, dan aku juga lucu jadi menarik, jadi pas besoknya atau kemudian aku nanya ke tetehnya, gimana teh teman-temannya masih ngomongin si Momom nggak pakai kata-kata itu? Masih sih. Perasaan teteh gimana? Sekarang biasa aja. Udah biasa. Jadi ternyata sedari kecil aku udah ngajakin tetehnya untuk regulating emotion. Ketika ada kejadian yang tidak sesuai dengan keinginannya, ya dia tahu mana respon yang harus dia pilih kan untuk mengatasi itu kan, alhamdulillah. Dan itu ngasih imun kekuatan tersendiri ya buat Betul, tehnya ya saat betul. itu ya. Jadi yang awalnya ngerasa aduh mending gini banget ke ibu aku gitu ya. Betul, Lama-kelamaan jadi apa sih gitu ya. Dan aku jadi ingin kayak Teresa perlu ingat, ada aja kalau tadi ada pertanyaan, mungkin ya ada pertanyaan kayak gini, kenapa ya cowok-cowok atau orang-orang zaman dulu pas lagi kecil seneng banget nyebut-nyebut nama bapak orang lain. Jadi gini ya, anak-anak yang belum matang, terutama ketika dia masuk SD, akan ada kecenderungan untuk punya rasa iseng yang tinggi. Kenapa? Karena dia pengen deket, tapi dia nggak punya pilihan. Contoh gini, ini contohnya gini ya, ada anak kecil lah, umur 0 sampai 4 tahun, dia berusaha untuk ingin dekat sama orang lain, dapat perhatian orang lain. Caranya gimana? Apakah mereka ngomong, misalkan nih aku anak kecil nih, aku masih 4 tahun, teman aku Teh Raisa nih 4 tahun juga, sama-sama umur 4 tahun. Terus aku bilang, Raisa, aku mau temenan, aku mau deket sama kamu. Ih, kan gak sedewasa itu anak kecil ya. Apa yang dilakukan anak kecil? Ngejailin kan, ngedorong, narik. Jadi kalau ada anak dorong atau narik, apakah artinya dia nakal? Bukan, dia lagi ngebangun, lagi ngasih tanda atau mulai berkomunikasi untuk bikin aliansi, kan gitu. Maka ketika gini, jangan-jangan temennya teteh Nyanya itu lagi berusaha akrab sama Nyanya dengan cara yang jangan-jangan dia nggak ngerti bahwa itu tidak disukai sama temennya. Maka ada tokoh namanya Lieberman. Lieberman bilang kayak gini, tanda kita dekat sama orang lain ya adalah apa? Nggak sopan. Semakin less polite, kata Lieberman, semakin kesopanan kita sama orang itu rendah, semakin akrab kita sama orang itu. Iya sih. Coba kalau aku nanti bestie jadi bestinya, atau Teh Rizka jadi bestinya Teh Raisa, apakah duhai Raisa sahabatku? Enggak gitu tuh. Ih, coba banget sih kamu kemana aja sih nyebelin. Ya kan nyolot di awal. Tapi orang yang ngelihat kan tahu bahwa itu bukan lagi marah-marahan kan. Itu bentuk akrab. Nah, hal itu maksudnya kita sadar, tapi balik lagi ya, tidak semua orang punya privilege untuk bisa memahami hal itu kan. Jadinya tuh mereka
reaktif, responsif sama tindakan-tindakan anak. Dan ini nih ada fenomena namanya vicarious shame. Pada orang tua ini terutama ya. Di umur anak-anak SD akan terjadi namanya vicarious experience. Vicarious itu apa? Anak yang mengalaminya, orang tua yang ngerasainnya. Contoh gini, anak berhasil ngebayarin sesuatu, anaknya mah biasa aja, orang tua yang bangga dan terharu. Ya enggak? Iyalah. Anaknya ini mohon maaf, anaknya misalkan kentut di depan umum, anaknya biasa aja karena itu bawaan alamiah, orang tuanya malu. Itu kan vicarious shame atau vicarious proudness dan lain-lain. Nah itu tuh muncul di orang tua. Nah makanya tadi balik lagi, orang tua yang nggak sadar bahwa ada proses alamiah akan terbawa. Ingat nggak kamu waktu kecil, kamu malu-maluin papa. Anak mana inget, orang semuanya short term memory. Dia akan mulai ingat memori jangka panjang tuh kapan? Nanti ketika mulai ada makna ingin diterima ketika SMP. Jadi ada kata-kata atau kalimat ingin diterima, nyari perhatian, nggak pernah di SD. SD mah ya ekspresi aja, capek aja. Luar biasa, nggak ada kan body image kan. Mau itu kotor, luka, keringetan, bau badan, dan nggak sebau itu kan kalau SD kan ya. Itu orang biasa aja. Tapi mulai SMP, nah itu baru mulai nanti. Itu mah ingin diterima, nyari perhatian, nggak suka, harga diri. Mulainya nanti SMP, SD mah nggak nyampe ke situ. Oke, luar biasa nih ya, benar-benar apa yang disampaikan Kang Zen ini benar-benar membawa insight banget nih buat kita, apalagi para calon gitu ya, Calon orang tua. calon ngomong ya, calon ngomong ya, yang tentunya membuka cara pandang baru, bagaimana kita sejak sekarang ya, mumpung nih belum jadi momom gitu ya, artinya pemahaman tentang apa namanya, pengenalan emosi anak-anak itu kita mesti tahu. Kemudian sebetulnya pesan penting apa sih Kang yang ingin Akang sampaikan kaitan dengan kita nih sebagai orang tua dan calon orang tua gitu menghadapi anak-anak kita nanti di masa yang akan datang. Ya, sama seperti halnya nanti podcast di episode selanjutnya yang dengan narasumber yang macam-macam ya, bahwa di tahapan-tahapan perkembangan yang berbeda ini kita tahu bahwa masing-masing itu punya masanya. Gak bisa kita paksakan, gak bisa kita cepet-cepetin, atau gak bisa kita kurang-kurangin. Ya makanya tadi, kenapa sih anak-anak pada ngomong kasar? Gak bisa gitu, mereka ngomong dengan lebih bijaksana, lewat peribahasa atau melalui pantun. Kan gak mungkin anak-anak gitu. Misalkan dia punya teman namanya Joni. Joni, jalan-jalan ke kota Medan. Jangan lupa bawa kue. Kan gak bisa kayak gitu. Gak bisa kan. Dia ya ekspresinya aja yang sesuai dengan bahasa zamannya. Gak bisa kita maju-majuin, gak bisa kita mundur-mundurin. Nah yang bisa kita lakukan adalah kenali bahwa apa sih yang alami terjadi di masa itu. Lalu apa yang bisa kita provide dan fasilitasi supaya anak-anak itu punya kendali atas perilakunya, dan itu akan berdampak nanti di masa depannya. Itu paling yang bisa kita dorong. Biasa ini waktu terasa begitu cepat banget sama Kang Zen. Udah kuliah, besok ke Karawas, tiba-tiba ini udah mau udahan gitu ya. Terima kasih banyak Kang Zen tentunya atas waktu dan insight-nya yang luar biasa di hari ini ya Resya ya. Jadi semoga perbincangan kita hari ini memang bisa sedikit meringankan gitu ya beban orang tua, para guru yang hadir menyaksikan live podcast ini. Dan kita tuh sebenarnya nggak sendirian menghadapi tantangan ini. Dan untuk para pendengar, terima kasih banyak sudah menyimak dari awal sampai akhir. Kami berharap kita semua mendapatkan tools yang dibutuhkan untuk merespons jenis emosi dengan kasih sayang, dengan feedback yang tepat gitu ya. Bukan hanya sekedar memberikan reaksi, tapi bagaimana tadi Kang Zen dan keluarga memberikan emosi-emosi dalam bentuk rasa cinta gitu ya. Ya kayaknya kita langsung tutup aja. Waktunya sudah Betul, ini sok Karawas gitu Kang ya. Pokoknya jangan lupa follow media sosial kami untuk Insight Parenting dan sampaikan di kolom komentar ya. Betul. Pelajaran apa saja yang paling Anda dapatkan di episode kita kali ini. Dan jika Anda menyukai episode ini, tolong bagikan linknya kepada satu teman yang menurut Anda perlu mendengarkannya. Sharing is caring. Terima kasih banyak Kang Zen buat obrolannya hari ini, dan seperti biasa kita tutup dengan tagline di Grow Talk kita kali ini, Grow Better, Think Deeper, and Feel Wiser. Terima kasih Kang Zen. Sama-sama.